Direktur Carson menelpon. Bab 741. Apakah kamu berpikir untuk menyuruh Sebastian membantu kita membawa pulang gadis itu? Doni berpikir, tetapi masih merasa ada beberapa yang masih tidak bisa dia tebak. Waktu sudah berlalu begitu lama, tetapi tidak terlihat jika Sebastian ingin membawa pulang gadis kecil itu. Jika gadis kecil itu memang begitu mudah dibawa, maka orang yang akan datang tidak akan mungkin tuan muda dari keluarga Tanjaya. Semua orang juga mengetahui jika gadis kecil ini merupakan mutiara dari keluarga Tanjaya. Terlebih lagi Carson dari perusahaan Esses. Dia begitu menyayangi anaknya hingga seluruh dunia tahu. Siapapun tidak akan ada yang berani memaksanya untuk berbuat hal yang tidak ingin dia lakukan. Membahas tentang Carson, Rico memiliki kesan yang begitu dalam. Pada saat itu, Miguel dan dirinya diam-diam masuk ke dalam kota Pasir Bumi. Mereka berdua menggunakan identitas palsu. Tetapi Carson pria itu selalu mengetahui hal apapun mengenai mereka. Hingga saat ini, dia masih tidak mengetahui bagaimana caranya Carson bisa mengetahui hal tersebut. Carson pernah mencarinya. Pada saat itu, dia sudah merasa aura pria ini bukan hanya bisa mengatur perusahaan Esses, tetapi juga bisa mengatur suatu negara. Meskipun waktu sudah berlalu begitu lama, tetapi kesannya terhadap Carson masihlah sangat dalam. Terutama beberapa tahun ini, perusahaan Esses tidak berhenti untuk berkembang. Nama Carson semakin hari semakin terkenal dan mendapat peringkat pertama dalam daftar orang kaya di dunia berturut-turut. Jika ingin menggunakan kata untuk mendeskripsikan kekayaan perusahaan Esses, maka bisa dikatakan jika kekayaan keluarga Esses bisa menghidupi satu negara, dan mengatakan hal tersebut sama sekali tidaklah berlebihan. Itu merupakan peringkat orang terkaya di dunia, merupakan mimpi beberapa orang. Dan terdapat beberapa orang yang hanya bisa memimpikannya. Tetapi bahkan ujung orang terkaya tidak bisa disentuh. Orila gadis kecil itu bukan hanya kondisi tubuhnya yang sangat baik, tetapi dia juga memiliki dukungan yang begitu besar di belakang tubuhnya. Siapa yang akan berani berbuat sesuatu kepadanya? Atau seandainya dia benar-benar tidak ingin hidup lagi? Tuan Rico, kamu bicara begitu banyak. Aku hanya mengerti satu arti. Hanya jika gadis kecil itu tidak bersedia melakukannya, siapapun tidak akan ada yang berani memaksanya. Maka bagaimana caranya Sebastian bisa membantu kita? Setelah berpikir, Doni masih tidak mengerti mengapa Rico berkata hal seperti ini. Rico kembali menuangkan bir untuk dirinya sendiri. Segelas demi segelas bir masuk ke dalam tenggorokannya, berkata dengan perlahan, Sebastian tidaklah membantu kita, tetapi dia membantu dirinya sendiri. Membantu dirinya sendiri? Doni semakin merasa bingung. Dahulu gaya bahasa Rico tidaklah seperti ini. Hari ini dia sengaja berkata seperti ini. Untuk apa? Kita hanya perlu menunggu. Aku percaya orang-orang Sebastian juga sudah pasti mengetahuinya. Adik perempuan yang dia lindungi selama bertahun-tahun, hari ini dia pindah dan tidur di rumah lelaki lain. Berbicara hingga saat ini, Rico berkata sembari memberikan senyuman. Bro, aku ingin bertanya satu pertanyaan kepadamu. Jika ada hal yang ingin kamu sampaikan, maka katakanlah secara langsung. Apa hubungannya denganku? Doni menuangkan bir dan berpikir ingin dalam satu tegukan menghabiskannya. Tetapi dia masih memikirkan tentang dirinya yang tidak terlalu bisa meminum alkohol.
pada akhirnya hanya bisa mencoba mencicipinya sedikit demi sedikit. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, jika anak perempuan yang sudah kamu lindungi selama bertahun-tahun, melindunginya, menganggapnya sebagai kesayangannya yang begitu menyayanginya, menemani dia bertumbuh dewasa, perlahan-lahan merasakan hubungan antara pria dan gadis dengannya. Riko merendahkan suaranya, membuat suasana yang mencekam, dan kembali berkata, "Dan pada suatu saat, kesayanganmu yang kamu lindungi dengan sepenuh hati direbut oleh orang lain. Kamu akan berbuat hal seperti apa?" Doni berkata, "Maka harus melihat terlebih dahulu seberapa sukanya aku terhadap kesayanganku ini." Riko berkata, "Kesayangan yang begitu kamu sayangi hingga takut dia terjatuh. Kesayangan yang akan kamu ikuti setiap langkah kakinya." Riko berkata dengan begitu jelas, jika Doni masih juga tidak mengerti, maka bisa diperkirakan jika dia hari ini juga tidak bisa duduk bersama Riko mendiskusikan rencana mereka. Dia berkata, "Jika aku bertemu dengan kejadian yang seperti ini, tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan melenyapkannya." Mendengarkan jawaban seperti ini, Riko merasa puas dan tertawa. Maka jika tuan muda keluarga Tanjaya, Sebastian yang beberapa tahun ini menjadi kebanggaan, bertemu dengan hal ini, dia akan berbuat hal seperti apa? "Tuan Riko, apakah maksudmu berkata jika tuan muda keluarga Tanjaya terhadap adiknya?" Doni tiba-tiba tidak bisa berkata, merasa terkejut dan juga senang. Tetapi mereka berdua adalah saudara. Apakah dia masih bisa memikirkan hubungan kepada adik perempuannya? Semua orang sudah mengetahui jika dia hanya merupakan anak yang diangkat oleh keluarga Tanjaya. Meskipun dia juga bermarga Tanjaya, tetapi dia tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan keluarga Tanjaya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan hati gadis kecil itu, dan gadis kecil itu juga bersedia, diperkirakan jika ayahnya Carson juga pasti akan menerimanya dengan senang hati. Berkata hingga saat ini, Riko kembali berkata, "Cepat ataupun lambat, perusahaan Essex juga akan Carson serahkan kepada pengurusnya." Umur anak lelakinya masihlah sangat kecil. Jika sudah bertumbuh dewasa dan bisa membantunya mengurusi banyak masalah menjadi menantunya, maka betapa hal tersebut bisa membantunya. Mengenai Sebastian yang diadopsi oleh keluarga Tanjaya, di belakang mereka terdapat begitu banyak perdebatan. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak bisa menghalangi mereka berdua. Begitu banyak mata yang sedang melihat apakah Carson bersedia menyerahkan perusahaan Essex kepada anak yang dia adopsi. Ingin melihat apakah di mata Direktur Carson anak yang diadopsinya sama seperti yang dia bicarakan. Hanya dengan masuk ke dalam keluarga Tanjaya, masuk dalam kartu keluarga Tanjaya, maka orang tersebut sudah benar-benar menjadi anggota keluarga Tanjaya. Apa yang kamu katakan juga bukannya tidak ada kemungkinan. Tetapi hati gadis kecil itu berada di tubuh Tuan Presiden kita. Bagaimana bisa dia menyukai kakaknya? Doni memberikan pertanyaan yang meragukan. Hal ini hanya bisa melihat bagaimana caranya tuan muda itu mengatasinya. Kita sebagai orang luar tidak akan bisa mengurusinya. Tetapi pada saat gadis kecil itu tinggal di kediaman presiden, tuan muda akan lebih susah untuk mendapatkan informasi tentangnya. Selanjutnya lah, suruhlah orangmu untuk lebih banyak menyebarkan berita. Meminum birnya pada akhirnya membuat hal yang tidak bisa dia mengerti
dan hal yang membuat kepalanya terasa sakit bisa dia pikirkan jalan keluarnya. Rico merasa senang dan meminum 2 gelas bir lagi. Sebenarnya, gadis kecil keluarga Tanjaya tersebut tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Gadis kecil itu cukup membuat orang di sekitarnya merasa senang kepadanya. Berdasarkan apa yang dia bilang, tidak seharusnya dia memikirkan cara untuk membuat gadis kecil itu meninggalkan sisi presiden mereka. Tetapi hal-hal di balik ini jauh dari apa yang bisa dilihat di permukaan. Karena keberadaannya mempengaruhi keputusan presiden mereka, maka dari itu dia harus meninggalkan presiden mereka. Malam gelap seperti tinta hitam. Tetapi mungkin karena di dalam kota terdapat lampu, malam ini bukanlah malam yang menakutkan, melainkan pemandangan yang penuh warna dan begitu indah, membuat orang-orang terus berlalu lalang. Menara Atmajaya merupakan tempat pariwisata paling terkenal di kota Atmajaya. Tinggi Menara Atmajaya adalah 630 meter. Berdiri di atas Menara Atmajaya, memandang kejauhan, seperti sedang berada di kota dongeng. Melihat pemandangan kota dan bisa melihat jalan Dharma Sakti yang begitu terkenal. Sebastian mengambil teropong dan melihatnya begitu lama. Pandangan matanya terus mengarah ke arah jalan Dharma Sakti. Tetapi dia hanya bisa melihat beberapa gedung yang gemerlapan. Tidak bisa mencari gedung yang sedari tadi dia ingin temukan. Terlebih lagi, ingin melihat orang yang sedang dia cari. Rico tertawa dan berkata, sudah 14 tahun. Tujuannya sangatlah jelas. Beberapa tahun dia ingin membawa gadis keluarga Tanjaya itu sudah berada di keluarga Tanjaya selama 14 tahun. Dan dia sudah menemani Orila di sisinya selama 14 tahun. Waktu selama 14 tahun, jika dikatakan lama maka waktu tersebut tidaklah lama. Seperti jika kamu tidak menyadarinya, waktu akan berlalu begitu saja. Mereka berdua tanpa menyadari sudah tumbuh bersama, sedari mereka kecil hingga mereka berubah dewasa seperti sekarang ini. Tuan Putri yang dia lindungi hari ini sudah berubah menjadi orang dewasa, menjadi seorang gadis dewasa. Apakah waktu selama 14 tahun benar-benar tidak sedikit? Jika dikatakan tidak lama, tetapi juga bisa membuat orang melupakan wajah seseorang. Membuat gadis kecil itu melupakan wajah Abang Hanselnya. Tetapi dia hanya melupakan wujud orang tersebut, sama sekali tidak melupakan ingatan mengenai dirinya di dalam hatinya. Dia bukan hanya tidak melupakan Abang Hanselnya, tetapi dia juga tinggal di dalam rumahnya. Memikirkan hal ini, Sebastian memegang erat teropong yang sedari tadi dia gunakan. Memegang begitu erat, seakan-akan ingin menghancurkan teropong tersebut. Tuan muda, Direktur Carson menelpon. Suara Tamara menarik kembali pikiran Sebastian.